Baiklah, saya Putri Akhiriani Segar akan menjelaskan materi kami mengenai validitas konstruk. Validitas konstruk merupakan gambaran yang menunjukkan seberapa baik item-item tes mampu mengukur apa yang hendak diukur dengan konsep atau definisi konseptual yang telah ditetapkan. Nah, contohnya itu seperti yang kita lakukan, yaitu mengukur kemampuan siswa melalui tes pilihan ganda dan tes angket. Nah, pada kelompok kami, untuk validitas konstruk pada tes pilihan ganda, terdapat 24 jumlah responden atau siswa dengan 20 butir soal, dan memiliki jumlah keseluruhan itu sebanyak 164, di mana dari 20 butir soal tersebut, terdapat 5 soal yang berstatus valid, kemudian sisanya 15 soal lagi berstatus drop. Kemudian untuk validitas konstruk pada tes kuesioner atau angket, terdapat 24 jumlah responden atau siswa dengan 20 butir soal atau pernyataan yang mana memiliki jumlah keseluruhan itu sebanyak 1850, di mana dari 20 butir tes angket tersebut terdapat 10 angket yang berstatus valid dan 10 lagi berstatus drop. Terima kasih. Saya Bella Sevia. Nah, di sini saya akan menjelaskan validitas empiris untuk pilihan berganda dan angket. Nah, untuk pilihan berganda sendiri, kami memiliki 24 responden atau siswa. Nah, kelas yang kami pakai adalah kelas 4. Jadi, ada 20 butir soal yang telah kami berikan kepada siswa. Nah, dari hasil pembahasan yang telah kami lakukan, maka kami dapat menarik kesimpulan bahwa ada sekitar 7 soal yang bersifat valid dan ada sekitar 13 soal yang bersifat tidak valid. Nah, selanjutnya ada validitas empiris untuk angket. Nah, jadi kalau untuk angket kami memiliki 24 responden juga atau 24 siswa. Nah, jumlah butir soalnya ada 20, jumlah keseluruhannya itu ada 1850. Nah, untuk kesimpulan yang telah didapat yaitu ada sekitar 10 soal yang bersifat tidak valid dan ada sekitar 10 soal yang bersifat valid. Reliabilitas adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur sebuah tes secara berkali-kali dan menghasilkan tes yang tetap dan konsisten sesuai dengan kenyataan. Lalu dalam uji reliabilitas dalam tes pilihan berganda, kami mendapatkan 24 responden, yang mana total varian dari keseluruhan tes pilihan berganda ini kami mendapatkan jumlah 4,49 dan jumlah variabel butirnya itu bernilai 8,5. Sehingga kami mendapatkan nilai minus 0,94, yang mana tes pilihan berganda kami ini tidak reliable. Dan dalam uji reliabilitas tes angket, kami juga mendapatkan 24 responden, yang mana total varian pada tes angket kami ini bernilai 173,5 dan mendapatkan jumlah varian butir itu sebanyak 34,19, yang mana jumlah yang kami dapatkan itu senilai minus 4,29, yang hasilnya itu menunjukkan adanya unreliable pada tes angket kami. Sekian, terima kasih dari saya. Baik, saya akan menjelaskan apa itu taraf kesukaran. Nah, taraf kesukaran itu adalah bilangan yang menunjukkan sukar atau mudahnya suatu soal. Nah, analisis tingkat kesukaran dimaksudkan untuk mengetahui apakah soal tersebut tergolong mudah atau sukar. Nah, cara menentukan tingkat kesukaran suatu butir tes seperti yang pertama, untuk menghitung tingkat kesukaran tiap butir soal dengan menggunakan persamaan P sama dengan B per JX. P itu adalah indeks kesukaran dan B banyaknya siswa yang menjawab soalnya dengan benar, dan JX adalah jumlah seluruh siswa peserta tes. Selanjutnya, daya pembeda. Nah, daya pembeda itu adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. Cara menentukan daya pembeda dengan butir tes yaitu DP sama dengan BA per JA kurang B per BB per JB. Nah, DP itu indeks yang daya pembeda, BA
dan BA banyaknya peserta tes kelompok atas yang menjawab soal dengan benar, dan BB banyaknya peserta tes kelompok bawah yang menjawab soal dengan benar, JA banyaknya peserta tes kelompok atas, dan JB banyak peserta tes kelompok bawah. Baik, sekian, terima kasih. Baiklah, saya Sima Mutmainah yang akan menjelaskan mengenai kedudukan siswa dalam kelompok. Kedudukan siswa dalam kelompok adalah letak seseorang siswa di dalam urutan tingkatan. Dalam istilah yang umum disebut ranking. Untuk dapat diketahui ranking dari siswa di suatu kelas, maka harus diadakan pengukuran nilai siswa-siswa tersebut dari yang paling atas sampai ke yang paling bawah. Dengan mengurutkan nilai-nilai, maka dengan mudah dapat ditentukan nomor yang menunjukkan siswa dalam tingkatannya. Ada macam-macam cara untuk menentukan ranking atau kedudukan siswa dalam kelompok, yaitu dengan ranking sederhana atau simple rank, dengan ranking persentase, persentil rank, dengan standar deviasi dengan menggunakan Z-score. Sampel rank. Pada penelitian ini, kami memilih untuk menentukan ranking atau kedudukan dalam kelompok dengan ranking sederhana atau simple rank. Simple rank adalah urutan yang menunjukkan letak kedudukan seseorang dalam kelompoknya dan dinyatakan dengan nomor angka biasa. Nah, kami di sini menggunakan skor dari pilihan berganda 20 soal dan 24 siswa. Hanya dengan melihat deretan skor yang masih sederhana ini, kita belum dapat menentukan ranking atau kedudukan seseorang dalam kelompoknya. Maka, skor-skor tersebut terlebih dahulu harus kita susun untuk urut dari skor yang paling tinggi sampai skor yang paling rendah dengan urutan ke bawah. Setelah itu, kita tentukan urutan nomor dari atas, yaitu 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai seluruh siswa memperoleh nomor. Yang perlu diingat di sini bahwa apabila ada 2 atau 3 orang yang kebetulan memiliki skor yang sama, harus diberi nomor urutan atau ranking yang sama pula, yaitu rata-rata dari urutan orang-orang yang memiliki skor sama tersebut. Nah, untuk mengetahui bagaimana menentukan simple rank atau ranking sederhana, marilah kita urutkan skor-skor A sampai dengan T, dan terdapatlah seperti berikut di bawah ini, yaitu tabel simple rank dari 20 orang siswa. Nah, untuk siswa yang RAS ini skor 60 dengan ranking 1, untuk RAN skornya 50, untuk ranking 2, dan MR 50 untuk ranking 3, dan WIA 50 untuk ranking 4, dan YS 40 untuk ranking 5, dan A skor 40 untuk ranking 6, dan siswa RFS dengan skor 35 dengan ranking 7, N dengan skor 35 dan ranking 8, IAAA 35 dengan ranking 9, untuk IVS skornya 35 dan ranking 10, untuk AN 35 untuk rankingnya 11, sedangkan SC dengan skor 35 dan rankingnya 12, RPH skornya 35 dengan ranking 13, EP itu skornya 35 dengan ranking 14, dan MNAN skor 30 dengan ranking 15, dan TKON dengan skor 30 dengan ranking 16, SE 30 dengan ranking 17, RA 30 dengan ranking 18, dan Y 25 dengan ranking 19, AWH dengan skor 35 ranking 20, PS 25 dengan ranking 21, dan H 20 dengan ranking 22, dan RA 20 dengan ranking 23, dan R skornya 15 dan rankingnya 24. Mungkin itu saja yang saya sampaikan.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.